Halo semuanya, nama saya Raffi Syarahman Sukhendro, kalian bisa panggil saya Rahman. Saya dari Universitas Pancasila, Fakultas Psikologi Angkatan 2021, yang mana sekarang ada podcast yang segmen mahasiswa, yaitu Memovir yang sebelumnya sudah podcast juga sama Mbak Kisti. Kalau misalnya pengen tahu apa Memovir, bisa dilihat di podcast sebelumnya. Nah, di Sai Podcast Indonesia karena psikologi untuk bangsa. Nah, oke. Langsung ke temanya. Tema kali ini adalah culture shock maba. Karena kenapa? Ya, saya semester 1 juga gitu, angkatan 2021. Dan kayaknya relevan juga. Dan di sini juga saya nggak sendiri tentunya. Kalau saya sendiri, saya podcast sama siapa gitu kan. Nah, di sini ditemenin juga nih sama dua orang teman saya ya, angkatan 2021 juga. Coba perkenalkan dong dirinya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farhan Renandi Agung. Saya dari Fakultas Psikologi Angkatan 2021. Oke. Ya. Halo, perkenalkan nama saya Aurel Bilbina, saya psikologi angkatan 2021. Oke, ini sangkatan semua nih, dua-duanya sama-sama sangkatan. Jadi ya nyantai aja ya, karena kan ya, disclaimer dulu nih daripada salah paham. Jadi sama-sama sangkatan, sama-sama mahasiswa juga. Jadi ngomongnya lu nggak apa-apa lah ya. Sama pakai skrip dulu lah, karena masih latihan kan. Nggak apa-apa ya, pakai skrip dulu ya. Nggak apa-apa, iya dong, nggak apa-apa. Nah, tema di sini kan tadi dibilang culture shock maba nih, culture shock maba, dan di sini sangat relevan, sangat amat nyambung sama kita bertiga mungkin ya. Dan gue pun juga masih maba juga, kalian pun maba gitu kan. Nah, yang paling pertama pasti kabar kalian dulu nih, gimana nih? Kan kita offline gitu loh. Iya, Kalau offline kan kita ya nggak ketemu setiap hari, kayak offline kayak kalau online kita nggak ketemu setiap hari gitu kan. Sih. Gitu. Gimana kabar kalian? Kalau gue sendiri sih baik, Baik, alhamdulillah. Gue juga alhamdulillah baik. Oke, baik. Kalau gitu senang banget ya rasanya ketemu teman sendiri gitu, walaupun ya online nih sebenarnya. Aduh, makanya ini Susah ya? pandemi itu susah banget, yuk asli. Susah banget pandemi kali ini, makanya semoga aja pandemi cepat kelar, cepet bisa offline lagi, walaupun ya itu akan jadi culture shock lagi ya kan, culture shock lagi gitu kan. Nah, pertama yang pengen gue bahas adalah PKKMB. Nah, kalian kan berdua ikut PKKMB gitu kan? Ikut. Rasanya PKKMB tuh kayak gimana sebenarnya? Nah, kan ada kalau di SMA itu nih, di SMA itu ada MPLS namanya. Bedanya PKKMB sama MPLS menurut kalian tuh apa sih? Kalau menurut gue pribadi sih, kalau dari gue sih sebenarnya sama aja. Mungkin yang ngebedain itu sendiri sih waktunya sih. Kan kalau pas PKKMB tahun ini kan kebetulan kan ada pandemi. Nah iya betul sih, itu Pas kerasa di banget SMA ya, kan kerasa banget belum sih. ada kan. Iya benar. Jadi gitu. Nah kalau lu sendiri lah? Gue sendiri juga sama sih, karena waktu SMA kan offline, terus pas offline pas kuliah ini online, jadi kerasa banget kan. Nggak terasa, maksudnya kalau misalkan offline kan bisa kenal muka temen tuh kayak gimana, terus juga suasana lingkungan sekolah kan tahu ini di mana toiletnya di mana gitu. Iya bener kan. sih, lingkungan sekolah dan dinas sekolah tuh juga penting. Dinas kampus ya, kalau sekolah kan kita kan ya pasti udah itu, karena MPLS offline gitu kan. Emang makanya pandemi ini benar-benar berdampak banget buat semuanya, bukan cuman mahasiswa, bukan cuman dosen doang, tapi semuanya, pekerja-pekerja sampai pedagang-pedagang kan semuanya pasti. Parah sih. Itu makanya semoga kita sekali lagi kita doain pandemi cepet kelar. Walaupun udah mulai menurun ya alhamdulillah di Indonesia. PKKMB. PKKMB kalau kalian tuh dapat apa aja sih dari PKKMB? Kan pasti ada aktualisasi diri tuh, butuh aktualisasi diri, di mana adaptasinya dulu. Adaptasinya kan perlu banget tuh, dari transisinya itu loh, transisi dari SMA sampai kuliah kan pasti ada yang beda-beda kan. Makanya kan temanya culture shock gitu. Nah, kayak gitu. Kalau gue sendiri pas PKKMB sih lumayan kaget sih. Karena kan yang pertama itu online gitu kan. Online. Otomatis kan kita banyak yang dari mentor-mentor sendiri sih Itu bener. ngasih tugas gitu kan. Kita harus Zoom jam sekian. Terus pas SMA kan belum ada kayak Zoom segala macam kan. Jadi lumayan kaget. Kaget ya. Nah, kalau Dio kan tadi kagetnya lebih ke tugas-tugas tuh. Kalau lu mungkin hampir sama juga kayak dia, tapi seperti apa sih kalau misalnya lu? Iya, gue susah sih nge-manage waktunya, lebih ke manage waktunya. Bener sih. Ya, itu sih. Apalagi gue ngerasain kan waktu ya. sebelum masuk PPKMB itu kan sempat libur. Sempat libur juga. Iya sih waktu itu anjir bener.
Waktu harus itu tuh pagi bener-bener bangun, harus pagi banget tuh bener-bener biasa tuh. begadang gitu kan. Oh ya begadang juga. Itu tuh makanya sebenarnya sebagai mahasiswa tuh time management tuh sepenting itu ya sebenarnya. Ya harus Sepenting itu berubah sih, lah dari harus berubah. sebelumnya. Iya. Nah, bicara soal time management, kalau SMA kan istilahnya kalian apa ya? Udah bener-bener diatur gitu loh. Udah bener-bener diatur. bener-bener. Kalau seandainya free class aja ya udah free class aja gitu. Iya, Kalau di sini benar. kan bisa jadi Iya. ini ganti aja nih kelasnya jadi hari ini. Kan PR banget gitu ya. Untungnya kita masih offline. Iya. Bener banget. Coba kalau misalnya offline. Aduh, Repot. repot banget. Repot banget. Nah, itu bedanya SMA. Walaupun kita masih itu ya masih maba juga ya. Maba kan maksudnya masih baru banget lah. Kita masih tengah semester ini. Masih tengah semester, masih baru kelar UTS. UAS juga nanti. Januari ini kan Desember sekarang. Bedanya SMA sama kuliah. Itu bedanya di mana sih? Kalian udah ngerasain bedanya belum? Kalau dari gue sendiri, yang pertama pasti lingkungan. Lingkungan. Yang kedua pertemanan lah. Pasti kan. Banget Pasti beda dong. Kalau Banget di sih. SMA mungkin Banget. kalau gue sendiri di SMA gue lebih dekat sama teman-teman. Mungkin kalau pas kuliah ini kan gara-gara ada pandemi jadi masih belum tahu nih kayak si A ini yang mana sih orangnya. Nah iya gitu. benar-benar. Terkadang emang kayak gitu Iya ya. benar. Walaupun sekelibat mah emang udah tahu. Iya, udah sekelibat udah tahu. Nah kalau misalnya dari lu Rel, perbedaan SMA sama kuliah kan pasti signifikan kan perbedaannya. Nah menurut lu apa? Kalau gue sendiri sama kayak Dio, nggak jauh iya. sih dari pertemanan, terutama dari cara belajar ya, itu harus beda jauh lah, harus diubah. Betul. Cara belajar sih. Makanya kan ya sebelum podcast ini juga kan ngobrol-ngobrol juga di bawah. Nah itu kita ngobrolin juga tuh sekalian buat ini juga ya, sekalian buat podcast ini juga kita ngobrolin juga kan sempet basic-basicnya kuliah itu adalah di SMA sebenarnya. Kalau misalnya kalian demen nugas pas maksudnya kalau misalnya kalian malas-malesan nih kuliahnya tugas-tugasnya gitu, Pak, kalian harus koreksi dari SMA-nya nggak sih? Bener nggak sih kalau misalnya Jadi kayak gitu? ke bawah nyampe kuliah. Nah itu dia makanya ke bawah. Kebiasaan. Kebiasaan. Nah kebiasaan itu kan sebenarnya bener-bener harus diubah kalau misalnya kebiasaan jelek ya. Ya. Kalau kebiasaan buruk diubah mah jangan. Iya. Kebiasaan bagus diubah ya jangan. Nah sama dari pengajar, sama dari pengajarnya. Perbedaannya guru sama dosen itu kan sama-sama pengajar tuh ya, sama-sama kayak berbicara di depan untuk mengajarkan ilmu lah sama kita. Tapi ada perbedaannya nggak? Ada perbedaannya nggak antara guru sama dosen? Gimana Rel? Jauh ya. Kalau Jauh. guru mungkin Jauh. masih peduli lah, misalkan belum ngerjain PR, ini PR-nya belum dikerjain. Kalau dosen ya beda, mau lu nggak ngerjain juga bodo amat gitu. Nah kayak gitu kan. Nah kalau misalnya lu ya bedanya guru sama dosen itu apa? Kalau Aurel tadi ngomongnya dari ngajar beda nih, kalau misalnya tugas masih bisa diingetin. Kalau misalnya guru kan, kalau dosen kan nggak bisa gitu. Iya, Ya udah ya tugas lu lu gitu. Kalau gue sendiri sih hampir sama kayak Aurel. Hmm. Ya kalau yang pertama kan kalau guru kan mungkin kayak di sekolah kan lebih bisa mantau kita lah ya. Karena kan emang kalau di sekolah kan siswanya nggak sebanyak pas kuliah. Jadi mungkin guru lebih care. Kalau pas kuliah ini sendiri sih kayak ketika kayak lo dikasih tugas nih, kayak lo ngerjain ya itu kan buat diri lo sendiri. Buat Kalau diri lu sendiri, lo nggak ngerjain bener. juga mereka kan nggak ada. Nggak ada sangkut pautnya. Iya, Nggak ada benar. sangkut pautnya. Cuman emang. ada juga dosen yang mungkin Alhamdulillahnya peduli. Iya, Alhamdulillah peduli, Tapi gitu. bukan berarti itu salah juga kalau misalnya mungkin kayak misalnya audiens berpikir kayak lu ngejudge dosen banget. Enggak, Iya, sebenarnya enggak benar. gitu. Kita sebenarnya enggak gitu kan. Diri kita sendiri. Iya, emang itu tuntutannya Tugas kuliah. kita. Emang itu tuntutannya kuliah dan itu udah dikasih tahu. Kewajiban ya. Bener, Iya, itu kewajiban juga dan udah dikasih tahu sama Iya, istilahnya cutting bukan cutting SMA ya, Iya. kakak kelas dulu ya. Iya. Kakak kelas yang udah kuliah pun ngasih tahu kayak misalnya, "Oh, ini kalau misalnya kuliah tuh tugasnya susah dan segala macam." Itu kan jadi parno juga kita sebenarnya. Tapi nggak bisa diparnoin gitu. Emang itu bukan resiko ya, emang dampak yang udah kita ambil. Kayak misalnya kita mau memutuskan untuk kuliah, ya ada dampaknya masing-masing gitu. Iya, Even lu Buat nggak kuliah. ngelatih kita juga sebenarnya Bener, tugas, ngelatih. apalagi pas kerja nanti sih kepake banget. Iya, itu bisa dibilang kan. SMA aja udah ngeluh, gimana nanti pas kerja Nah, kan itu dia dunianya tuh. That's a good point. persaingannya Setuju. lebih That's a good ini point. lah. Nah itu dia, makanya sebenarnya tar dulu nih, gue punya statement di mana kalau kuliah adalah simulasi kerja. Menurut kalian gimana? Belum sih Belum ya. Belum. Kuliah bukan simulasi kerja menurut kalian ya? kuliah. Kuliah adalah simulasi kerja.
Kalau misalnya menurut kalian gimana? Kalau menurut gue dulu ya, kalau menurut gue pribadi, magang kan part of kuliah juga kan tuh. Ya. Part of kuliah di mana yang magang itu ya kita bener-bener implementasi beneran gitu, kayak waduh nih gue nih magang supaya gue bisa naruh di CV juga, supaya gue dapat pengalaman di lapangan itu seperti apa, dan gue dapat relasi juga dari situ. Nah kayak gitu, dan itu kan simulasi kerja juga dari situ. Sama kalau misalnya mungkin paling ya dari pertemanan juga, mungkin ya pertemanan kuliah sama kerja mungkin nanti beda, karena kita belum kerja, kita belum ngerasain gitu, baru dapet teaser mungkin dari orang tua, dari teman-teman kita yang udah kerja, alumni dan segala macem gitu. Kalau nah itu dia, menurut kalian statement gue yang kuliah adalah simulasi kerja itu gimana? Kalau menurut gua mungkin 50-50 ya bagaimana? iya, hampir mendekati lah. Hampir mendekati. Iya, bener. Iya, hampir mendekati sih, bener. Hampir mendekatinya tuh maksudnya gimana? Coba jelasin deh. Ya karena kan mungkin kalau misalnya kalau kayak lu bilang tadi kan kayak kuliah adalah simulasi kerja gitu. Iya benar. Kalau menurut gua kan kita belum ngerasain juga nih kerja. Mungkin kan nantinya kita kan juga bakalan magang sih sebenarnya. Kalau menurut gue pribadi, kuliah adalah simulasi kerja itu kayak apa ya bilangnya? Kayak hampir aja gitu. Hampir ya, hampir. Iya, tapi kayaknya masih Masih banyak hal yang belum kita ketahuin belum gitu. kita explore dan Iya, segala benar. macam ya kayak Iya, gitu. Nah itu dia makanya kalau kuliah ada simulasi kerja bener banget menurut gua, karena kenapa ya itu dia magang dan segala macam kayak gitu-gitu. Sama ya balik lagi kita belum kerja, jadi kita belum tahu kan, kita belum tahu apa itu pekerjaan. Ibaratnya kayak kalau di kerjaan kan istilahnya kayak apa ya, ya bukan dosen sama mahasiswa lagi, tapi kayak karyawan sama bos Iya, gitu kan istilahnya. iya. Nah itu dia yang beda tuh makanya. Nah itu dia, tapi balik lagi ke culture shock lagi. Yang membuat kalian kaget nih, yang membuat kalian kaget di awal-awal masuk kuliah ini tuh apa sih? Kalau gue pribadi dulu ya, gue pribadi dulu tuh, kan kita fakultas psikologi. Gue nggak nyangka kalau seandainya tuh psikologi ada pelajaran filsafat sebenarnya. Gue nggak nyangka banget, bener-bener gue nggak nyangka banget. Gue nggak nyangka banget, kata kok ada filsafat ya, aduh ya udahlah. Tapi nggak apa-apa, itu jadi pelajaran buat gue juga sebenarnya kalau misalnya jadi filsafat ya. Kalau menurut kalian apa yang benar-benar kalian kagetnya, kok oh ternyata gini nih ya psikologi, atau oh ternyata gini jadi mahasiswa itu gimana? Kalau gue pribadi kaget sih jadi mahasiswa sih. Jadi mahasiswa? Iya, karena kan kayak sebenarnya sih gue dari lulus 2019 gitu kan. Tapi gue baru masuk di Fakultas Psikologi Pancasila ini 2021. Ah gitu. iya. Jadi kan sempat beberapa tahun vakum lah gitu, Iya, vakum ibaratnya dulu lah ya. gap year lah. Gap year dulu. Iya, benar. Ada gap ya, berjeda-jedanya Iya. ya. Terus pas gue masuk 2021, kayak gue kaget aja, oh ternyata kuliah tuh kayak gini gitu. Oh iya bener sih. Pasti gimana ya kalau gap year kan istilahnya, Iya. ya lu nggak kuliah nggak ngapa-ngapain. Mungkin kalau misalnya gue nggak tahu ya lu kerja apa enggak. Iya. Kalau misalnya gitu, istilahnya kalau seandainya kerja pun ya belum tahu kuliah karena lu belum kuliah Iya. gitu loh kan, kayak gitu. Kalau sendiri yang buat lu kaget apa, Andre? Gue lebih ke stereotip anak psikologi sih. Iya banget. Kayak bener banget kan, kayak anak psikologi tuh bisa baca pikiran. Iya banget sih. Iya banget sih. Iya Terus bang. gue sempat punya teman sih, dia kayak pengen coba bunuh diri. Terus Waduh. dia cerita kan ke anak fakultas lain. Terus dia bilang, kan lo anak psikologi, kenapa bunuh diri? Iya. Padahal kan we are human too gitu kan. Gak segampang itu, gak sesimpel itu sebenarnya, amat sangat kompleks kan sebenarnya. Iya. Itu dia. Nah kalau itu balik lagi tuh, kalau misalnya dibilang mahasiswa psikologi nih bisa baca pikiran, ya gimana ya kalau misalnya sekarang kan emang seiring perkembangan yang gue belajar nih, psikologi kan seiring perkembangannya kan udah dimasukin ke dalam ilmu pengetahuan ilmiah sebenarnya, pengetahuan ilmiah sebenarnya kan. Mungkin lu belajar nggak sih pseudoscience? Belajar mungkin lebih tepatnya analisis kali ya, analisis dari kayak gitu. perilakunya kayak gitu. Nah bukan itu baca dia sebenarnya. pikiran. Nah itu dia sebenarnya kalau misalnya dibilang baca pikiran gitu kan semu banget, semua apa? Iya. Kayak gitu kan, makanya aduh bener-bener.
Tapi emang wajar lah ya kalau misalnya stereotip kan itu orang luar, jadi kan nggak tahu tuh kalau psikologi itu kayak gimana. Iya benar. Nah sebenarnya salah satunya juga harus mengenalkan, anak psikologi juga harus mengenalkan psikologi tuh kayak gini loh sebenarnya. Iya. Psikologi tuh kayak gini loh, dan sama itu juga alasan kalian masuk fakultas psikologi itu apa? Nah ini pasti menarik nih, ini pasti menarik. Ya coba dulu Rel. Gue dulu. Ya udah Aurel dulu. Aurel dulu coba. Gue sendiri sih gue emang suka sih pelajarin tentang manusia gitu kan, perilaku manusia. Menurut gue seru aja. Terus gue juga suka sih ngedengar cerita orang. Terus kayak ngebantu mereka gitu buat keluar dari masalahnya. Itu menurut gue kayak gimana gitu. Benar. Nih kayaknya membantu orang banget ya Aurel. Ya dong, harus jadi bermanfaat dong. Jadi Oh iya benar. Bagus, Manusia bagus. harus bermanfaat bagi manusia lain sih. Itu dia sebenarnya. Kalau lu sendiri alasan lu masuk psikologi apa nih? Kalau gue sendiri masuk psikologi karena awalnya emang tertarik. Karena kan psikologi kan mempelajari kayak gimana cara kita bertindak, berpikir, merasakan, ya kan. Bener sih. Bener. Jadi gue kayak ngerasa tertarik gitu sama psikologi. Oh iya. Tapi balik lagi kan banyak orang yang mikir kayak yang lu bilang tadi, Iya bener. kayak Baca pikiran. Iya itu tadi kayak setiap Baca ketemu pikiran. temen tuh, lu fakultas apa, psikologi gitu. Berarti lu bisa dong baca pikiran gua. itu Padahal kan Aduh, bener-bener. psikologi itu kan kalau menurut gua itu kan asesmen ya. Asesmen itu sendiri kan kayak mengumpulkan data lah ya. mengumpulkan data, Iya. terus banyak banget sih metode-metodenya sebenarnya. Itu kita Dari belajar mungkin nanti lah. dari wawancara Iya, benar. segala macam. Bener sih. Itu dia. Tapi gue pernah juga nih, ini cerita sedikit. Gue pernah ya lagi nongkrong gitu lah, lagi nongkrong gitu. Pernah tuh satu temen gue, masuk mana lu man gitu kan? Masuk psikologi gue gitu. Ih bacain garis tangan gue dong. Bacain garis tangan padahal nggak tahu juga ya apakah. Nggak, gue juga pengen ngebahas juga nih, maksud gue apakah garis tangan itu bener gitu loh, maksud gue apakah garis tangan itu bener, kan itu jadi misteri juga. Iya. Ada yang bilang kayak zodiak deh. Benar. Zodiak. Itu dia. Tapi percaya zodiak kalian? percaya nggak percaya sih Iya, kalau gue nggak percaya. iya nggak bisa 100% Gue nggak percaya, gue nggak percaya gue kayak gitu. Tapi balik lagi ini nggak ada salah nggak ada bener ya, soalnya kan kepercayaan Masing-masing orang masing-masing, kepercayaan masing-masing. Benar-benar. Itu dia sebenarnya. Terus kalau misalnya tadi masuk psikologi alasannya ada macem-macem, Ya. ada lu juga tertarik dan segala macam. Ya. Tapi percuma kalau misalnya kalian cuma tertarik doang tapi nggak ada planning ya kan? Ya. Planning kalian ke depan nih, kalian ke depan sebagai mahasiswa psikologi, mahasiswi juga itu apa planningnya? Kan kalau apa jadi mahasiswa itu menurut gua pribadi harus ada planning ke depan. Kayak contohnya gua masuk organisasi ini nih, kayak gitu. Itu kan juga salah satu planning sebagai mahasiswa ya, kayak gitu. Menurut lo apa? Kalau dari gue sendiri, planning gue itu yang pertama mungkin pastinya nyelesain kuliah tepat waktu dulu dong. Amin. Amin itu yang diidam-idamkan semua mahasiswa. Bener. Tapi di samping kita menyelesaikan kuliah tepat waktu, mungkin gue juga pengen nyari relasi sebanyak mungkin. Betul. Karena kan betul. ibaratnya kan kuliah kan sekali seumur hidup dong. Bener. Ya walaupun bisa diulang, tapi kan ibaratnya waktu yang udah lu lewatin sekarang nih nggak bisa lagi dong diulang ke depannya. Bener kan? banget. Nah, yang kedua rencana gue sendiri sih masuk psikologi karena emang gue kebetulan pengen masuk perwira karir gitu. Oh, sedap. Amin. Ya Allah, amin. Kalau sendiri apa, Rel? Gue sendiri gue pengen aktif sih di kampus ini. Kampus ya. Aktifnya maksudnya kan gini. Kalau menurut gue orang kan punya poin dan rencananya masing-masing ya. Ada yang pengen dia ya udah gue kuliah sekedar kuliah matkul aja nih. Sama gue organisasi, sama gue cari relasi. Kayak lu kan cari relasi tuh. Nah, kalau lu apa tuh dari tiga itu? Gue selain nyari relasi, gue juga pengen nambah pengalaman gue sih. Oh, Karena pengalaman. pengalaman menurut gue bisa buat jadi pelajaran ke Bener depannya. sih. Pengalaman gak akan bisa bohong sih sebenarnya. Kayak gitu sih. Itu dia makanya. Aduh, kalau bisa Ya, kalau lu sendiri? kalau gue tujuan sendiri lu planning gimana? ya. Iya. Planning gue sih sebenarnya dari awal gue pengen jadi psikolog kan sebenarnya, tapi it's a long journey man. It's a long journey. Kayak masih jauh banget perjalanan gue kalau seandainya dibilang gue pengen jadi psikolog itu. Ngerasain susah senangnya aja istilahnya di kampus belum sebegitunya gitu yo. Belum sebegitunya. Kayak masih semester 1 tuh, apalagi masih pertengahan semester, bukan gue udah semester 1 udah kelar, enggak gitu ya, kita masih pertengahan loh ini. Masih pertengahan banget. Baru kelar UAS dibilangin. Nah di situ pengalaman kita tuh masih dikit. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau misalnya
ya kita jangan so tau juga lah gitu, jangan so tau juga sama kata-kata atasnya gitu kan. Iya. Itu dia kalau planning gue sih gue kepengen jadi psikolog. Nah kalau planning ke depannya lagi cari relasi sih. Iya. Itu kayak plan B gue gitu kayak misalnya Ngerti. ya kan ya namanya planning kan gak ada yang tahu bisa Iya, dirubah dong. Ketika seiring berjalannya waktu bisa dirubah. Gue ngerasa kayak dari sekarang sih harus punya value sendiri buat Oh benar sih. nanti apa yang bisa lu jual buat di Iya kantor benar. sana Iya benar. gitu. Kayak punya skill dan segala macam Iya. gitu-gitu kan. Iya setuju sih. Nah itu dia kalau misalnya dibilang sebagai mahasiswa psikologis kalian berdua ini, kalau seandainya misalnya nih, ini ibaratnya bayangin aja kalau misalnya ada anak SMA nih tiba-tiba nih ujuk-ujuk datang, Kak, Bang gitu misalnya, gue pengen jadi anak psikologi dong, ada sarannya nggak? Apa yang kalian sarankan buat anak itu? Kayak contohnya basic skillnya kah, apakah psikologi mungkin basic skillnya nih, psikologi ini butuh skill komunikasi yang baik misalnya. Kan itu juga diperlukan kan Iya, sebenarnya, tapi menurut kalian tuh apa? Dari Dio dulu coba. Kalau menurut gue sih yang pertama kalau ada orang kayak gitu sih yang mau masuk psikologi gitu ya, mungkin yang pertama gue saranin kayak ya lu harus tahu dulu nih apa yang mau lu tuju nih. Misalkan dia mau masuk psikologi ya kan. Betul. Berarti lu harus cari tahu dulu tentang ya sebagian besar psikologi itu apa sih kayak gitu, apa yang dipelajari nanti gitu. Nah, Ya itu dia intinya kayak niatnya dulu lah. itu dia tuh, bener. Soalnya kan ya apa ya, ya balik lagi ke tema kita culture shock ya, itu dia gue ngerasain culture shock ya itu filsafat gitu, gue nggak expect kalau ada filsafat gitu kan. Kan jangan sampai nanti udah masuk psikologi kayaknya nanti di tengah jalan tiba-tiba kayaknya gue nggak cocok nih. Iya Sayang ya jadi Sayang kan? buang-buang waktu. Iya. sayang banget. Nah tapi semoga kita doain lah masing-masing kalau misalnya jangan sampai Jangan sampai dong. salah lah. iya tersesat di Apalagi tengah buat jalan. masa depan kan. Saat di tengah jalan itu wah parah banget sih. Nah tapi gue pengen throwback lagi ke masa SMA. Masa SMA kalian itu aktif di organisasi nggak sih sebenarnya? Organisasi kayak misalnya kalau gue sendiri kan ya gue ngeband lah istilahnya kayak gitu, gue ngeband. Gue sempet ngeband walaupun band saya nggak laku ya. Iya. Tapi gak apa-apa lah, Gak namanya apa-apa belajar dong, ya. nyari pengalaman ya Iya nggak? nyari pengalaman. Kalian dapat band lagi di Universitas Pancasila, iya nggak? Siapa tau laku. Siapa tahu nih audiens kalau yang ada mau ngeband hubungin Rahman. Ngaduh. Ngeband aja nggak laku suruh hubungin gua. Itu dia. Tapi kalau lu aktif organisasi ekskul mungkin, ekskul kan itu kayak kalau di sekolah kalian wajib nggak sih ekskul? Kalau Gue ada satu sih yang wajib. Ekskul wajib gitu? Iya wajib jadi pelajaran. Oh, Ada tuh ekskul. iya jadi pelajar. Iya, Baru tapak tahu gue. suci. Baru tahu gue juga. Muhammadiyah kayak gitu, iya. Oh, Silat semacam silat. Oh, iya, iya, iya. ekskul bela diri. Emang ada beberapa sih. Tapi itu dijadiin pelajaran setiap hari gitu. Widih, canggih banget. Kalau lu apa tuh? Kalau lu kalau gue sih ke ekskul mungkin ya. Gue sempat ikut basket di SMA gitu. sempet ikut basket. Pantesan tinggi nih orang ya. Aduh, enggak dong. Lu lumayan tinggi yo, hitungannya. Serius dah, lu lumayan tinggi. Sama lah kita berdua kan. Sama, tinggi kita berdua sama sebenarnya. Kita berdua. Aurel yang beda karena Aurel cewek kan. Iya, Waduh nanti cewek. kesetaraan gender lagi kan. Aduh. Nah, sama ini kita UTS tuh bulan apa sih? September Bulan ya? apa ya? Bulan apa ya? Aduh, pokoknya beberapa bulan yang lalu kita kan UTS tuh ya. bulan Kita UTS. Nah, kita UTS dan habis itu gimana ngerasain UTS pertama kali? UTS pertama kali di kuliah gitu. Gimana kalau lu yo? Kalau gue pribadi sih ada yang beberapa pelajaran yang mungkin gak gue khawatirin lah. Tapi ada juga beberapa pelajaran yang gue khawatirin. Sedap. Kayak misalnya kemarin gue tes itu biopsikologi gitu kan. Itu pakai quizzes kan pakai waktu gitu. Iya. Jadi gue lumayan panik juga sih. Kayak jadinya belajar kayak gitu. Bener sih, bener. Baca-baca. Emang harus kalau lu sendiri Rel. Gue sih lebih ke soalnya ya, lebih analisis menurut gue dibandingkan waktu dulu SMA. Lebih harus nyari sendiri sih. Iya. Sama kemampuan Microsoft Word itu penting sekarang. Iya, Kalau misalnya mungkin kita juga ngerasain gitu yang dimana kalau sekolah online kan, sekolah online tuh kita pakai Microsoft Word juga, pakai Excel juga pakai nggak sih kalian? Kalau Gue sendiri sih enggak. gue pakai ya? Pas sekolah kan? Iya pas sekolah, lu pakai nggak sih? Pakai gue ada. Pakai kan, kayak gitu. Nah itu juga balik lagi yang gue bilang basicnya kuliah itu di SMA kan. Nah itu juga basic sebenarnya walaupun emang karena kondisi juga sih pakai Microsoft Word gitu. Nah itu juga kayak misalnya ya tulisan-tulisan itu kan sebenarnya
perlu dipahami dengan gimana ya, penting untuk dikoreksi dan dipahami gitu. Kalau misalnya percuma tulisan kita kayak misalnya target gitu satu tugas misalnya 1.000 kata misalnya kan, misal 1.000 kata, percuma juga kalau misalnya 1.000 kata cuman acak-acakan doang gitu kan, ya gitu. Nah tapi BTW nih, yang lu kemarin kuisis sebenarnya waktunya ngaco tau. Waktunya ngaco. Itu jadi kan ada garisnya tuh kuisis ya. Nah kuisis itu tuh kalau sampai habis itu nggak bakalan, soalnya nggak bakal hilang. Kejebak sendiri. Banyak yang kena jebakan. Emang banyak yang kena jebakan. Kelas gue pun seperti itu. Tapi untungnya gue Tapi lu sendiri gimana? Apaan? Lu kejebak gak? Gue gak kejebak sih. Gue juga enggak sih. Gue nyantai aja. Lu nyontek ya? Iya. Enggak dong. Enggak. Aduh. Bercanda. Jangan Belajar dong. lah. Belajar dong. Belajar. Ini gak ada yang nyontek-nyontek ya. Aduh, Enggak. nanti Iya, ada nggak bapak ada. dan Iya. ibu dosen nih. Nanti kalau misalnya ketahuan nyontek nilai. Aduh. Aurel gitu. Aurel kelas B. Nah, bicara time management di kuliah. Time management di kuliah. Tadi kan kita sempat ngebahas yang SMA juga. Nah, Ya. kalau misalnya dibilang ini lebih prefer lebih milih mana antara jam SMA maksudnya bukan jam ya, jadwal SMA sama jadwal kuliah, lebih milih mana kalian? Kalau gue sendiri nih, kalau gue di jadwal SMA mungkin lebih fleksibel ya. Kan kalau di SMA kan kayak kita masuk jam 7 ya pulangnya jam 4 Sore gitu kayak kan. gitu. Kalau kuliah kan misalnya jam mata kuliah pagi sampai jam berapa, habis itu ada jedanya kan. Ada jedanya. Kalau gue sih lebih enak di kuliah gitu daripada SMA. Iya bener sih, gue juga ngerasanya kayak gitu. Kalau lu, Ren? Kalau gue sih kalau dari waktu ya emang enak kuliah. Cuma kalau buat PR menurut gue enakan SMA sih, karena kalau kuliah tuh sehari lu undur aja pasti itu bakal numpuk menurut Iya, gue ya, benar. karena kayak terus-terusan kan kalau PR. Kalau Bener sih. SMA gue nggak begitu Parah sih. sih. Setuju, Parah sih setuju. kalau itu sih. Iya. Parah kalau misalnya kayak gitu. Nah, matkul nih. Matkul nih. Matkul. Sensitif nih kalau masalah matkul nih, dan pertanyaan juga lumayan sensitif nih soalnya. Menurut kalian nih sejauh ini sebagai mahasiswa psikologi semester 1 lah, Ya. matkul yang paling susah menurut kalian apa? Ayo. Coba dulu nih. Terserah kalian. Gue dulu aja ya. Ya, Coba. Aurel dulu Gue coba. sih biopsikologi sih sejauh ini. Ya, Mbak Caca, tolong Mbak Caca. Mbak Caca Maaf ini. nih Mbak Caca. Gue karena gue IPS juga kali ya mungkin. Oh, lu IPS dulu ya? Iya, gue dulu IPS. Oh, Terus gue pantes. juga nggak belajar tentang biologi kan udah lama Biologi. banget. Iya bener. Gitu sih. Berarti SMP terakhir SMP belajar pasti biologi. Kalau lu, Kalau gue sendiri sih sama biopsikologi juga. Mbak Caca nih, Mbak Jadi Caca, ya Allah Mbak Caca ini muridnya, Karena kan banyak mahasiswanya. juga nih kayak ada hafalan-hafalan, kita harus ngafalkan. Gitu kayak bener gitu sih. kan. Bukan gitu. Gue juga biopsikologi juga emang terbilang lumayan susah Iya. sebenarnya sih. Terbilang Lumayan lumayan sulit susah. lah ya. Dan apalagi percobaan kan istilahnya, kalau misalnya dibilang make kuisis Pak istilahnya kan gitu. Walaupun gue di SMA make kuisis ya. Iya. Make kuisis gitu. Nah, itu dia. Terus menurut gue juga ada nama-nama ilmiah yang Iya. susah Bener, bahasanya. iya, bener. ya kan? Benar. Bener itu dia, apalagi dia lu IPA IPS sih? Gue IPA sih. IPA, alhamdulillah IPA. Tapi sebenarnya psikologi tuh masuknya ke IPS sebenarnya. Masuknya ke IPS, ada juga yang saintek sebenarnya sih. Kalau yang saintek itu kan setahu gue ya, ini balik lagi ke itu. Jadi psikiater sama psikologi itu beda kan? Beda. Kalau ya psikiater maksudnya itu sama tapi beda, ngerti gak sih? Beda. Ya ngerti. Kalau menurut gue sendiri sih psikiater mungkin yang udah versi beratnya sih. Versi beratnya. Ya itu bisa dibilang seperti itu. Kalau dari segi pendidikannya pun beda. Jadi kalau setahu gue pendidikannya psikiater itu tuh dia tuh kedokteran dulu S1-nya, Ya. baru S2-nya ngambil tuh kayak jurusan psikologinya gitulah. Oh. Kalau misalnya kita ini nih jadi psikolog, nggak bisa Oh, jadi iya, psikiater iya. kita. Bedanya apa? Kalau misalnya perbedaan paling awalnya mungkin ya kita nggak bisa ngasih obat-obatan seperti itu ya, obat-obatan antidepresan dan segala macam kalau misalnya kita sebagai psikolog. Tapi Iya, iya. entah juga katanya sih, aduh siapa yang ngomong itu ya, dosen. Maaf kalau misalnya lupa itu tuh. ada salah satu dosen yang bilang juga ke gua gitu, soalnya ada beberapa psikolog tuh yang boleh ngasih obat tapi nggak tahu ya itu di mana. Bisa jadi kayak di negara lain kayak gitu-gitu kan. Nah itu dia sebenarnya. Tapi kalau kalian sendiri, cita-cita kalian Ya. yang pengen diambil dari psikolog ini apa sih? Cita-cita kalian. Kalau gue kan psikolog nih. Kalau gue pengen jadi psikolog, kalau lu apa? HRD mungkin?
Kan HRD related juga tuh Iya sama sih, benar sih. psikologi. Mungkin sih bisa jadi, gue juga pengen sih jadi HRD. Ya. HRD berarti lu masuknya nanti ke psikologi industri dan organisasi. Iya. Udah ranahnya sih ya. Udah ranahnya, emang itu harus ke situ. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya apakah psikologi penjurusan, gue nggak tahu kapan, apakah ketika nanti psikologi klinis itu boleh masuk ke jadi HRD apa enggak, gue juga nggak tahu ya itu. Karena gue belum observasi, observasi. Belum mengamati Belum nyari tahu belum lah nyari ya. tahu prospek kerjanya gitu kan. Gue baru tahu ya psikolog doang, makanya gue Iya. masuk psikologi gitu. Nah itu dia makanya. Aduh bener-bener. Tapi gue nggak nyangka sih, maksudnya gue kayak misalnya gue kira tuh anak psikologi tuh kayak wah ini gue masuk psikologi apa asik-asik nggak ya orangnya kayak gitu. Jujur ini beneran loh. Awalnya juga gue gitu. Iya gue Ya juga kan? gitu Iya. sih merhatiin. Benar-benar. doang. Benar-benar. Bukan gue doang berarti. Bukan gue doang. Nah kalian kayak gitu. Ntar dulu. Kenapa kalian mikir kayak gitu? Nah dari kalian dulu baru nanti gue. Ya, karena kan balik lagi ke yang tadi. Karena kan kita kan sekarang kan kuliahnya online kan. Ah, iya Jadi kan sih, bener belum sih. ketemu langsung Faktor gitu. itu ya, faktor Iya. itu. Jadi mungkin kita mikirnya kayak gitu. Tapi nanti kalau mungkin kedepannya jadi offline, mungkin kan jadi bisa saling sapa, Benar, ketemu, benar, lebih sering benar. ketemu, Lebih lebih kenal intens. lah, iya benar. Bintas kalau lu sendiri? Gue pernah dengar salah satu dosen, tapi dosen luar ya. Iya, Itu dosen katanya luar. fakultas ini tuh emang aneh-aneh orangnya, kayak gitu. Beneran gue. Aneh. Aneh-anehnya kenapa? Gue sendiri sih nggak tahu kan, maksud dari dosen itu ngomong Nah kenapa. iya, belum gitu. tahu lah aneh-aneh Iya. itu kenapa ya. Karena gue juga baru semester 1 dan masih online, jadi gue belum kenal lebih. Bener gitu. sih. Karena percuma juga kalau misalnya kita menstereotipkan sesuatu tapi kalau misalnya kita belum tahu apa itu gitu Iya. kan, kayak gitu. Nah Kayak tapi judge people duluan gitu. benar, Iya. judge people duluan itu nggak baik lah ya, jangan ditiru itu. Nah tapi ada yang menarik nih. Tadi kalau misalnya dibilang mahasiswa psikologi aneh-aneh ya, tanda kutip ya, maksudnya aneh-aneh. Nah ada juga yang menstereotipkan kalau misalnya mahasiswa ada orang yang masuk psikologi itu karena rawat jalan. Itu bener gak menurut kalian? Aurel dulu deh, Aurel. Menurut gue, iya bener banget. Apakah Karena- ada salah satunya mungkin? Karena apa yang dibahas juga relate sama kehidupan sehari-hari Bener kan. bener sih. Itu sih. Bener sih. Kalau misalnya lu ya? Kalau menurut gua mungkin ada sebagian orang yang anggap kayak masuk psikologi itu buat sekalian buat rawat jalan kayak yang lo bilang tadi. Tapi mungkin ada sebagian orang yang emang dia tertarik nih sama psikologi. Mungkin bener mental sih. health-nya bagus sih. Mental gitu health kan. bagus. Tapi dia Mental health-nya tertarik bagus. gitu. Kayak misalnya Aurel tadi kan kayak tujuannya buat ngebantu orang. Buat membantu gitu. orang. Tujuan baik itu ya. Heeh. Tujuan baik. Tapi kalau menurut gue pribadi, seandainya dibilang rawat jalan benar, tapi nggak sepenuhnya semuanya. Ya. Kan nggak bisa digeneralisir kayak Iya. ini angkatan kita ada berapa sih? Ada berapa ya? Sekitar 70-an. 70-an. Let's say Ya, 70-an 80-an lah. Ya 80 lah. Iya. Let's say 80-an. Ibaratnya 80-an kalau misalnya di generalisir gitu, semuanya rawat jalan, dosennya kasihan amat istilahnya gitu kan. Ngurusin orang-orang yang tanda kutip mental health semua gitu. Tapi emang alhamdulillahnya menurut gua adalah orang-orang zaman sekarang itu udah mulai apa ya? Bahasanya apa sih? Mulai sadar lah tentang mental health kayak gitu. Mental health kayak gitu kalau menurut gua itu udah mulai sadar. Nah, itu dia makanya kalau ada orang yang sama ini self diagnose. Self diagnose ini emang kita baru lah ya sebagai mahasiswa psikologi. Iya. Nah, itu dia sebagai mahasiswa psikologi itu baru banget. Dan apa menurut lu kalau seandainya ada orang yang self diagnose, bagaimana menurut lu? Dari gua. Iya, self diagnose itu kan mendiagnosa diri sendiri gitu kan. Ada baiknya ada enggaknya. Kalau Iya. menurut lu gimana? Kalau menurut gua self diagnosis itu sedikit riskan. Riskan. Iya. Bener sih, setuju. Karena Dari riskannya kayak setuju. bisa jadi orang yang self diagnose itu dia salah mendiagnosa apa ya bahasanya? Kayak dia salah memperkirakan lah, Oh iya, misalnya bener ya. sih, bener sih, kita bener taruh sih, lah bener sih. misalnya si A misalnya. Dia self diagnose kalau dia itu bipolar gitu kan. Ah, iya, Karena kan misalnya. bipolar kan kayak perubahan suasana hati kan gitu. Benar, Tapi kan benar. perubahan suasana hati itu kan banyak faktor ya gitu. Bener. Takutnya misalnya dia self diagnose sendiri, terus dia mungkin
cari cara pengobatannya sendiri kan bisa jadi caranya itu kan salah gitu. Makanya kalau gue saranin sih kalau misalnya ada orang yang self diagnose gitu, Gue langsung ngebayangin ke dulu lagi yang ahlinya bilang, sih. gue ngebayangin lagi lu bilang gue misalnya man gue bipolar man kayak gitu, gue ngebayangin lagi. Jangan dong. Ya, jangan Iya, sampai jangan kayak dong. gitu. Itu dia tadi menurut lu self diagnose gak baik kalau misalnya salah perkiraan. Iya. Nah kalau lu sendiri, Rel? Gue sama sih, penting lebih baik ke ahlinya Nah, aja. profesional lah ya. Yang profesional. Profesional. Iya itu dia sebenarnya kalau menurut gua self diagnose itu baik, baik banget. Dimana lu itu aware atau sadar kalau misalnya terhadap mentality lu, terhadap kesehatan mental lu, tapi lu jangan kayak apa ya istilahnya bahasanya self diagnose by Google gitu istilahnya. Iya. Lu harus mastiin tuh bener-bener ke psikolognya gitu. Iya. Psikolognya makanya apalagi tujuan-tujuan kalian kan ya sebagai psikolog juga sebagai mahasiswa psikologi untuk membantu orang lain juga kan sebenarnya. Iya benar. Kayak gitu. Itu dia makanya. Nah ini udah ngobrolin masalah banyak tadi kan dan segala macam kayak gitu. Nah mungkin apa ya kalau misalnya dibilang mahasiswa psikologi itu bener-bener wahnya dari dia udah ngerawat mentalnya sendiri tapi dia pengen bantuin orang lain juga. Pengen bantuin orang lain juga itu kan berharga banget sebenarnya. Berharga banget. Nah kalau menurut gue sendiri diri sendiri itu sebenarnya emang lebih baik kan daripada memahami diri sendiri itu emang lebih baik daripada memahami orang lain, tapi nggak dipungkiri kalau misalnya orang lain juga harus kita pahami gitu kan. Kayak gitu. Nah menurut nih gue nanya dulu kalian, ini agak deep. Kalian udah seberapa dalam memahami diri kalian sendiri? Kalau gue pribadi sih mungkin udah lumayan cukup dalam lah ya, karena kan seiring berjalannya waktu kan banyak hal yang Benar. terjadi kan sama diri kita. Jadi mungkin misalnya lu dulu gimana orangnya, sekarang kan mungkin dengan bertambahnya umur kan lu bisa memperbaiki kesalahan lu lah gitu. Makin dewasa lah Iya, ya. Makin dewasa. makin dewasa. Benar. Masuk. Kalau lu Rel, seberapa dalam lu memahami diri lu sendiri? Gue sama sih, karena dari kesalahan-kesalahan sebelumnya mungkin gue lebih jadi ngerti diri gue tuh kayak gimana. Benar. Iya. Benar sih. Itu Kalau lu sendiri sedalam apa lu memahami diri lu? Duh, gue nggak bisa banget nih kayak gini-gini nih. Gue nggak bisa nih kalau ngomong-ngomong deep ini gue sedih gue nantinya. Jangan Sedih. dong. Nggak apa-apa sedih itu hal yang wajar ya. Iya. Tapi kalau dibilang seberapa dalam memahami diri sendiri, ini fun fact tentang gue ya. Ini gue cerita nih. Ini saya cerita aja nih. Gue tuh sering kontemplasi. Lu ada yang tahu kontemplasi nggak? Apa tuh? Gue belum. Kontemplasi itu tuh apa istilahnya? Inner monolog. Aduh, inner monolog tuh kayak lu ngomong sendiri tapi sama diri lu sendiri. Oh, Kayak iya, gitu. Kalau gue pribadi sih sering kayak gitu, makanya ya itu membantu banget gue untuk memahami diri gue sendiri. Sama kayak gitu sih. Nama ini gue udah nyiapin pertanyaan ini buat akhir-akhir karena kan ya durasi juga sebenarnya, udah durasi juga, udah sebentar lagi kan. Kayak gitu. Nah, untuk generasi sekarang nih, ada yang bilang generasi sekarang itu kan dikit-dikit healing. Iya. Anak sekarang kebanyakan healing misalnya kayak gitu. Anak sekarang kebanyakan healing. Menurut kalian itu gimana? Menurut kalian gimana itu maksudnya kayak gini? Apakah itu benar? Dia healing itu benar-benar dibutuhkan apa emang sekedar healing buat main-main aja, emang buat boros-borosan aja, atau enggak buat sekedar instastory mungkin? Kayak gitu kan? Kalau menurut gua, kalau dia healing dengan cara yang baik ya, atau seenggaknya kalau misalnya dia emang benar-benar ngerasa ada sesuatu lah sama diri dia dan dia butuh healing, kalau menurut gua kalau dilakukan secara baik dan benar ya nggak apa-apa. Bener. Tapi kan banyak balik lagi kayak misalnya ada beberapa orang yang misalnya kalau ada sesuatu dalam diri dia atau yang terjadi dalam kehidupan dia, mereka kayak milih kayak minum minuman keras, itu narkoba, jauhi minum-minuman keras dan juga narkoba dan jauhi juga rokok. Itu nggak baik buat lifestyle sebenarnya. Dan masa depan sih yang pasti. Iya, dan alhamdulillah kita bertiga nggak merokok ya. Bertiga nggak merokok, alhamdulillah banget. Kalau misalnya kayak gitu. Nah kalau buat lu sendiri mengenai tentang anak sekarang tuh kebanyakan healing kayak gitu. Menurut lu itu bener
atau enggak? Menurut gue sendiri sih gue nggak ada salahnya sih buat healing, Benar. asalkan tadi kata dia buat yang baik-baik Iya, kan. betul. Gue sendiri juga sering healing kalau gue ada Sedap, masalah, sedap. gue keluar bareng teman Butuh sih, itu butuh, nggak ada butuh, salahnya butuh. sih. Kalau buat Iya, duit butuh ya sih, emang butuh. kalau healing pasti butuh duit, yang Ya, pasti itu. kan. Bener banget, bener banget. Bener banget. Itulah kenapa healing harusnya yang murah-murah saja gitu loh. Tidak Iya, usah yang benar. bener-bener itu. Tapi Nonton mungkin film gitu ya. iya benar. Itu mungkin kayak misalnya kan healing mahal contohnya misalnya ke Bali gitu. Wah, Iya. sebenarnya nggak harus lu healing di rumah aja dengan dengerin lagu dan nonton film Iya. atau nggak makan snack sambil nonton YouTube itu juga udah good banget, apalagi sambil nonton podcastnya Universitas Pancasila nih. Oh, itu bagus benar. banget tuh. Iya kan? Hilang Apalagi masalahnya. apa? Hilang masalah aja. Iya, Amin, benar, amin. Semoga amin, masalahnya amin, hilang kan amin, kayak amin. gitu. Nah, buat terakhir nih pertanyaan terakhir Ya. kan kita udah intermezzo juga. Mungkin kali aja nih ada yang pengen masuk Universitas Pancasila nih, khususnya Fakultas Psikologi juga nih, Fakultas Psikologi di Universitas Pancasila. Nah itu bisa dijelasin dong fasilitas apa aja yang kalian dapetin di Universitas Pancasila. Iya. Dari siapa? Dulu dari Rel. Gue sendiri sih fasilitasnya bagus, dari toiletnya bersih Sedap. banget, kerawat. Sedap. Ya. Terus apa lagi? Udah sih tapi karena gue jarang ke kampus juga ya. Oh iya, jarang ke kampus sih. Gue kurang merhatiin. Ya itu kurang begitu kita merhatiin. kurang itu dia kurang tahu lingkungan kampus Karena seperti kan masih apa. online juga ya. Online, Mungkin kalau benar. offline nanti bakal inilah. Mungkin apa ya kayak testimoni kita Iya. bakalan lebih Iya, dalam ketika benar. kita udah offline gitu kan. Benar. Itu dia. Kalau lu sendiri fasilitas di fakultas deh, Fakultas. fasilitas Fakultas Psikologi Universitas Pancasila nih, apa nih yang menurut tuh yang utamanya? Kalau gua pribadi awalnya sih kayak gini, kayak gue mikirnya kan gedung psikologi Iya, ini kan nih. di belakang gitu kan, kayak sedangkan kita kan online nih, Mm-mm. jadi gue kayak mikir ini gedungnya di belakang nih gitu, bagus nggak ya gitu, Iya kayak gitu. kayak gitu kan. Tapi bener. setelah kayak gue juga ada ikut beberapa organisasi, terus kayak gue main ke fakultas, gue ngeliat sendiri ya bagus fasilitasnya, toiletnya Benar. di setiap lantai ada, Setiap lantai ada toiletnya Iya. kayak gitu. Nah, bersih, kantinnya Bersih. juga kan dibersihin setiap hari, Dibersihin setiap hari. disapu. iya, OB-nya gitu. banyak banget. Nah, iya, jadi banyak mantep banget banget sih, kan. pokoknya deh. Gak nyesel deh masuk psikologi Pancasila. Nah itu dia makanya bagus banget sebenarnya fasilitas-fasilitas psikologi UP sendiri itu sangat amat dibanggakan dan akreditasi Universitas Pancasila dan fakultasnya juga jangan salah, jangan main-main. Senggol bos, Keamanannya juga. senggol bos. Anak-anak tok banget gue. Aduh. Nah ya itu dia. Nah itu mungkin pembahasan kita tentang culture shock maba, walaupun ada beberapa topik juga ya, beberapa pembahasan mengenai masalah-masalah lain gitu, mengenai masalah-masalah lain, masalah mahasiswa juga tadi tentang seberapa dalam sih mengenai diri sendiri. Iya, Kan tuh wah. deep banget kan tuh. Nah itu dia makanya mungkin ada kesan pesan terakhir untuk audiens. Kameranya di sini ya kalau misalnya buat anda berdua, kalau saya di sana gitu. Kesan pesan terakhir apa? Aurel dulu coba. Coba Aurel, kesan pesan gua dulu. kesan pesan dulu. Kalau pesan-kesan gue sih kayak untuk siapa nih? Untuk audiens. Untuk audiens saja, untuk audiens kan maksudnya yang nonton ini bisa dosen, bisa itu. Mungkin kesan lu tentang pertama kali gue masuk Universitas Pancasila nih, apa yang gue rasakan? Ya, Kayak gitu. pertama yang gue rasain pas pertama masuk Universitas Pancasila sih seneng lah ya pasti ya. Senang. Iya, senang. karena kayak ketemu orang baru gitu. Apalagi kayak misalnya gue masuk psikologi gitu kan, gue diajarin kayak gimana sih cara berkomunikasi yang baik gitu sama orang Bener sih, gitu bener. ya kan. Itu juga kebantu Jadi sih. gue kayak seneng sih masuk psikologi Mm-mm. di Universitas Pancasila Nah sendiri. itu kesan pesan lu lah Iya. ya. Kalau lu sendiri apa Ren? Gue seneng sih karena gue dari awal juga suka suasananya asri gitu, banyak pohon. Bener. Terus juga gue ketemu banyak temen yang dari berbagai daerah gitu kan, Iya, yang dari berbagai latar daerah sih belakangnya sebenarnya. beda-beda. Dari Jabodetabek lah ya, dari Iya. Jabodetabek itu dia. Dari luar pulau kan juga ada kan. Iya, itu dia. Kalau gue sendiri sih, gue suka Fakultas Psikologi, ya sekaligus Universitas Pancasila juga ya, of course, obviously gitu maksudnya.
adalah asli banget sih, emang ijo buat ijo Iya. apa istilahnya ya, Iya. ijo buat ijo. Nah itu kayak wow banget gitu. Gue tuh jarang nemu kampus gitu, jarang nemu. Jujur ini beneran Iya, gak pencitraan ya, ini beneran. Iya. Gue jarang banget nemuin kampus yang ada beberapa kampus juga di Jakarta, di ini pun juga di Jakarta Universitas Pancasila. Itu juga wah kok pohon-pohonnya dikit ya. Ini ngadem di mana ini katanya Iya. deket kayak gitu. Nah di sini tuh asri banget Iya. kan. Kayak Bener-bener gua asri. di sini. Iya. PW banget gak sih? PW banget. Sama yang keren tuh Universitas Pancasila tuh ada itunya sendiri, ada stasiunnya sendiri gak sih? Iya. Ada itunya sendiri. Nah itu dia. Kalau misalnya gitu udah kita udah ngobrol-ngobrol. Iya. Kita udah ngobrol-ngobrol nih sekarang. Terima kasih juga untuk semuanya. Terima kasih juga untuk semuanya yang udah nonton. Makasih juga udah ngikutin dari awal. Udah ngikutin dari awal. Ya semoga aja. Oh ya sebelumnya maaf kata kalau misalnya ada ya kesalahan banyak, dan segala macam. Mungkin moderatornya yaitu saya kurang apa ya istilahnya kurang pembawaannya, mungkin pembawaannya kurang asik lah istilahnya kayak gitu, pembawanya kurang asik atau mungkin terlalu kasar juga karena ngomong gua lu gitu, walaupun ya kita nyantai aja Seumuran, kan, ya. nyantai nggak kalian? Nyantai. Nyantai aja men, nyantuy aja kan itu. Ya udah berarti kalau misalnya gitu kita closing aja semuanya. Dadah dulu dong ke kamera. Dadah. Dadah. Terima kasih semuanya.